Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam ibadah renungan harian kita untuk hari ini, tanggal 12 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sedia untuk dengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu pekerjaan di bilik yang kedua. Pekerjaan di bilik yang kedua. Kalau kemarin judul kita adalah pekerjaan di bilik yang kudus, itu bilik yang pertama. Sedangkan pekerjaan di bilik yang kedua atau bilik yang maha kudus. Ibrani 9 ayat 7, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ibrani 9 ayat 7. Sekali lagi, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Selama 18 abad lamanya, pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya. Kemudian mereka mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka di hadapan Bapa. Namun, dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun. Demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan. Ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 pagi dan petang itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, yaitu membersihkan tempat kudus itu. Dan akhir dari 2300 petang dan pagi itu adalah tahun 1844. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Ya, jadi pekerjaan pemeriksaan sama dengan pekerjaan penghakiman. Dan itu sementara terjadi sekarang ini. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan dia, yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang kepada dunia pada akhir masa 2300 hari itu adalah pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang-orang besar benar-benar menyesali dosanya
pada akhirnya ditanggungkan kepadanya. Jadi ini simbol-simbol yang ada di Ka'bah, kemudian perayaan hari-hari raya yang adalah simbol-simbol yang semuanya berujung pada Yesus Kristus adalah hebat, luar biasa dalam kehidupan kita. Pekerjaan pengantaraan sementara dilakukan sekarang, tetapi juga bersamaan membuka buku-buku catatan. Dan inilah proses di mana penghakiman, masa penghakiman ini sementara berlangsung. Dan saya dan saudara, kunci pada renungan kita ini adalah mari kita mengakui Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup kita, agar kita dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Tuhan memberkati kita pada renungan kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah kami dengarkan pada pagi ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami hari ini Tuhan dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah semua ada jalan sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.